Bible. Setelah saya berteman dengan orang Islam, saya mencari referensi yang kuat, saya bertanya kepada beberapa pendeta, saya bertanya kepada episkop ya kan, tentang pertanyaan saya ya ini yaitu Theos dan Logos ini ya kan. Ya, Dan mereka nggak ada jawaban yang pasti, makanya itu saya setahun itu udah nggak pernah pergi-pergian lagi ke sana gitu. oke. Kalau penjelasannya itu kan Yohanes 1, nomor 1. Banyak sekali Kristen, Mbak, yang tidak mempelajari original teks. Kristen Ortodok juga itu sumber yang sudah terjemahan ke bahasa Arab itu juga dari original teks yaitu Yunani. Perjanjian baru, kalau perjanjian lamanya dari Ibrani juga diterjemahkan ke bahasa Arab yang dipegang oleh Ortodok juga begitu. Dalam terjemahan Ortodok ini sudah berbahasa Arab. Terus original teksnya sudah nggak ada. Jadi cenderung ke Arab-Araban. Ortodok itu juga sangat ketat. Bagaimana mereka selota 7 kali dalam sehari. Kita paham itu. Intinya Kristen Ortodok berbeda dengan Kristen di Vatikan, berbeda dengan Kristen di Indonesia. Anda udah merasakan toh perbedaan Kristen Ortodok dengan Kristen di Indonesia? Anda sekarang di Indonesia ya Mbak Kris? Ya, saya di Indonesia. Mbak Kris di Indonesia ya? Sawangan. Ya, Mbak Kris masuk Islam aja Mbak Sawangan. Kris. Ntar dulu diam dulu yang lain, diam dulu yang lain. Sabar ya. Kok nggak sopan ya? Ini dari Iya. channel siapa sih? Ini turun aja kau. Dari Kau nggak sopan kau. Turun. Mbak Kris di Indonesia? Ya, Sawangan. Oke, di Indonesia. Belajar terus aja, Mbak. Kalau izin ya, kalau logos itu kan begini loh bahasa originalnya nih. En harke en hologos, kai hologos en protonteon, kai teon en hologos. Pada mulanya adalah logos, belum diartiin sebenarnya ya. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan teos. Logos itu adalah teos. Logos itu adalah kata, ucapan, atau firman. Theos itu adalah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa dewa, bisa Tuhan. Makanya Anda lihat terjemahan ke bahasa Inggris, itu pasti Tuhan atau God. Nah, kalau ke bahasa Arabnya itu, pada mulanya adalah, itu juga percakapan, pasti ilah, bukan Allah. Kan begitu. Itu perbedaan, itu pengertian logos dan theos, Mbak. Logos itu perkataan atau firman, theos itu adalah Tuhan atau dewa, gitu, Mbak. Ada lagi naik. Gimana, Mbak? Iya, iya Pak. Bisa gedein lagi suaranya, Mbak? Deketin. Enggak, ini lagi di lingkungan kerja. Apa yang Anda ingin tanyakan tentang Islam? Silakan bertanya. Jadi kan dulu itu saya berpikir kalau misalnya itu agama yang keras, agama yang gimana gitu. Tapi setelah saya bertemu dengan satu orang, oh ternyata nggak seperti itu ya. Oh ternyata seperti ini ya pembuktiannya gitu. Apa yang dikatakan pendeta-pendeta terdahulu tuh kayak berbanding terbalik apa yang saya rasakan sekarang gitu. Oke, Ustadz, mungkin dia nggak bisa bertanya. Islam itu seperti apa sih? Memang ada ajaran kekerasan dalam Islam? Silakan, Ustadz. Iya, jadi dalam Islam itu sekarang secara logika saja, andaikan Islam itu keras, ya tidak mungkin. Sedangkan di sini mayoritas. Apakah setiap berjumpa dengan umat Islam seperti apa sifatnya? Kan enggak kan, sama saja kan. Apalagi ada ayatnya, jangan kamu menzolimi kafir dimi mu'ahad. Maksudnya orang-orang selain Islam, selagi mereka bukan harbi, lindungi mereka, bersosial dengan baik. Sebagaimana ke Islam lainnya sama. Kecuali harbi-harbi itu kafir, non-muslim yang membuat kerusakan di muka bumi. Seperti Belanda menjajah Indonesia.
Ini kan mereka non muslim tapi ingin merampas tanah kita, pertanian semuanya. Maka itu wajib kita lawan. Tapi selain itu kan ada banyak dhimmi, musta'man, mu'ahad. Maka harus kita bersosial dengan baik. Nanti kalau ibadah mereka minggu silahkan. Nanti kalau kita sholat silahkan. Masing-masing. Setelah itu berkawan lagi, berjumpa, ngopi bareng apa. Sama, saya memperlakukan Bang Handi dengan saya punya teman non-muslim. Sama memperlakukannya. Gitu. Makanya saya sering setiap hari, bukan apa. Memang Islam ini dari dulu sulit orang menjadi mu'alaf itu gara-gara difitnah dengan kabar-kabar tidak baik. Makanya saya setiap hari live, dimanapun saya live, di komal manapun, saya yang tawarkan bukan dialog, tapi tanya jawab. Silakan kalau mau bertanya. Karena saya tahu banyak orang-orang Kristen ini menilai Islam itu dari pendeta-pendetanya atau kabar-kabar yang tidak baik. Makanya tak suruh bertanya apapun itu. Nanya sudah sepuasnya sudah. Supaya saya bisa menjelaskan ini loh Islam itu. Tidak yang seperti yang ada di pikiran kamu. Nah, ibaratkan gitu. Oke, lanjut Bang Andi. Itu penjelasannya, Mbak. Jadi Mbak siapa ini? Mbak Kristi ini ya didoktrin oleh pendeta bahwa Islam itu kekerasan dan segala macam. Buktinya kehidupan kenyataan enggak toh. Udah dijelaskan perbedaan kafir tadi, kafir Jimmy dan Harbi, Mbak. Ada lagi pertanyaan, Mbak? Silakan. Mbak, silakan. Halo. Ya. Ya, saya punya pertanyaan nih, Pak ya. Gedein dikit suaranya, Mbak. Tadi bagus loh. Agak dekat dikit dari mic. Lagi kerja di percetakan dia, Bang Andi. Iya, agak dekat dari mic, bukan nanya. Agak dekat dari mic aja, silakan. Iya, halo. Ya. Kan? Saya pernah bertanya kepada salah satu teman saya beragama Zeus. Masih kuat, nggak kedengaran. Cukup saya yang negur, Bang. Jangan banyak moderator lah. Aduh, mengganggu orang. Silakan. Ya, beragama Zeus. Dan itu pernah bilang kalau aku dan orang Islam itu mempunyai satu Tuhan yang sama, dia bilang. Sedangkan kamu menyembah berhala. Dia bilang seperti itu. Makanya aku terus mencari konsep ketuhanan yang selama ini aku jalani itu seperti apa gitu. Oke. Apakah aku sama orang Islam itu mempunyai Tuhan yang satu? Karena menurut aku ibadah 7 waktu. Terus aku Natal juga bukan tanggal 25 Desember, aku Natal tanggal 7 Januari. Oke. Makanya aku bingung banget di situ. Aku juga berudu juga. Aku tidak makan babi. Terus aku tidak meminum anggur. Makanya aku pengen mencari sebenarnya Tuhan aku tuh Allah Bapa apa Allahnya orang Islam. Seperti itu. Oke. Elhura, Anda baru naik kan udah di mute. Jangan dibuka lagi lah. Tolong yang baru naik di mute. Kalau nggak mau di mute turun aja. Ini Mbak Kristen dari Ortodok mau belajar. Silakan Ustaz, tentang apakah yang disembah selama ini Kristen Ortodok sembahan sama yang disembah oleh umat Islam. Silakan. Oke. Jadi ajaran para nabi itu benar semua. Ini aduh. Oke. Jadi ajaran para nabi itu benar semua di zamannya masing-masing. Makanya ajaran Musa berlaku untuk Israel. Nanti setelah itu apakah Tuhan tidak mengutus lagi? Ia mengutus tetap. Di antaranya mengutus Nabi Isa, ya untuk Israel juga. Ya sama ajarannya tauhid. Kalau Musa Ulangan 6 ayat 4, Yesus Markus 12:29. Nanti ketika Allah mengutus Nabi Muhammad ya sama. Qul huwallahu ahad. Nah cuma gini loh ya, langsung saya singkat ya. Bedanya gini, ketika Allah mengutus Yesus misalnya, maka orang ini harus
sepenuhnya Yesus yang menjadi ikonnya, yang menjadi yang harus diikutin. Tidak boleh orang Israel gini, maaf ya Yesus atau Isa, saya tidak mau mengakui kamu sebagai utusan. Wong saya sudah punya Musa. Tidak boleh. Sama setelah Isa selesai, kan Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka tidak boleh saya tetap Kristen Ortodoks, saya tetap Kristen ini pengikut Yesus. Ya gak boleh. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Tapi nanti Allah akan mengutus Nabi lagi, ikutilah dia. Makanya pengikut Yesus ini kalau ngerti tentang kitab suci, mereka ini sebenarnya nunggu Nabi Muhammad. Pindah mereka seharusnya. Sama seperti pendeta Bahiro, dia tahu Rasulullah Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman untuk seluruh dunia. Ya, atau pendeta Rabi Yahudi Ibnu Salam, seorang rabi, dan banyak di Madinah rabi-rabi menunggu Rasulullah. Karena sifatnya Nabi ini alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Jadi Nabi Muhammad ini sangat jelas ciri-cirinya di kitab Taurat dan Injil. Makanya sebenarnya semua para nabi ini Tuhannya benar Allah. Cuma mereka ini kadang-kadang tidak mau pindah. Gitu loh ya. Di zamannya Musa ketika Allah mengutus Yesus, mereka menolak Yesus. Di zamannya Nabi Muhammad ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman. Ya ini salah. Gitu. Jadi sebenarnya mau ortodok, mengikut Isa dulunya, benar tentang masalah ketuhanan, yaitu Allah, karena Isa diutus oleh Allah. Cuma kesalahan mereka, kenapa ketika Nabi Muhammad diutus kok tidak mau pindah? Padahal Nabi Isa mengatakan wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan nabi setelahku. Dialah yang menyempurnakan ajaran. Karena Yesus diutus 3 tahun, dapat apa 3 tahun? Wajar dia mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Coba ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad selesai, sebelum beliau wafat, apa datanya? Dalilnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Makanya karena sempurna, Allah tidak akan mengutus Nabi lagi. Kalau di zamannya Musa masih disempurnakan nanti dengan utusannya Yesus. Setelah Yesus belum sempurna, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Berarti Allah masih akan mengutus lagi. Setelah mengutus Nabi Muhammad, karena ayatnya hari ini telah sempurna agama ini, maka final para nabi itu sudah tidak akan ada nabi lagi. Wong sudah final ajarannya. Gitu. Makanya terakhir habis ini mungkin Bang Jibril atau Bang Handi. Terakhir gini. Kenapa Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran yang dijaga. Nah, kenapa ada Taurat dan Injil tidak ada ayat seperti itu? Taurat dan Injil, aku yang menurunkan dan aku juga yang menjaga. Kenapa tidak ada ayatnya? Karena walaupun mereka Taurat dan Injil dirubah, tidak masalah. Allah akan meluruskan dengan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad. Nah, karena ajaran Nabi Muhammad sudah sempurna, Allah tidak akan mengutus Nabi lagi, maka Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, kenapa kok dijaga? Karena takutnya nanti ada pemelintiran ayat. Ya, nah sekarang kenapa Al-Quran tidak bisa dirubah? Satu titik pun nggak bisa. Karena Al-Quran ini akan berlaku sampai hari kiamat dan Allah tidak akan mengutus lagi. Gitu. Sampai Nggak, dia itu turun karena di report ntar naik lagi. Bang Jibril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudari kita ortodok ini dia itu ingin mengenal Islam. Dia bertanya, apakah yang saya selota 7 kali sehari, yang saya sembah ini siapa sih gitu loh? Itu nanti dijelaskan ya. Ini dia di bawah bilang akun saya di report. Request lagi aja Kak. Iya, request lagi. Ya, request lagi. Siapa Mbak yang tadi itu? Bang Jibril, nanti dijelaskan tentang apa ajaran agama Samawi dan ajaran pagan. Ya. Siap. Yang pertama tadi juga itu bahwa selama ini dia doktrin dari pendeta bahwa Islam itu kekerasan, bla 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 dengan media mainstream itu. Tapi ternyata dia bergaul dengan Islam, ternyata tidak seperti itu. Itu ada 2 poin Bang Jibril. Nah,
Profilnya ini profilnya private, jadi mesti host yang angkat. Ya, harus host atau moderator. Ustaz Handi, berarti kesaksian saya benar atau salah? Benar. Ya udah standby. Iya. Bahwa mereka terdoktrin memang seperti itu, Bang Jibril. Mana dia orangnya nih? Sebelum naik, Bang Jibril boleh diberikan pengantar begitu. Islam itu ekstrim. Terus kemudian siapa sih sebenarnya yang disembah itulah. Itu silakan. Sebelum naik. Monggo Bang Jibril. Iya, kalau soal ekstremis dan ajaran atau apa namanya soal ini, kita buka aja datanya langsung. Saya nggak pinter bernarasi. Ini dari The Independent. Ini website UK. Independent.uk. Violence Morgan, ini saya translate. Analisis teks mengungkapkan bahwa kekerasan lebih umum terjadi di dalam Alkitab daripada di Al-Quran. Menurut Independent, menurut study text, di Bible itu lebih banyak pembunuhan dan kehancuran. Jadi kalau saya translate di sini, pembunuhan dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam Perjanjian Lama, yaitu 2,8%, dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan pembunuhan, yaitu 5,3%. Berarti mereka 2,8% tambah 5,3%, kan mereka Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi 8,1%. Sementara di Al-Quran hanya 2,1%. Jadi mereka hampir 4 kali lipat ayat-ayatnya yang memerintahkan atau menceritakan soal pembunuhan dan penghancuran. Ini dari segi critical text, ya. Habis itu kita lihat di 2000 tahun terakhir. Kita lihat, karena ada orang bijak bilang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Di sini ada buku namanya Body Count. Ada civilizations dari ajarannya, dari agamanya. Di sini dijelaskan semua. Cynic itu Chinese, ya. Ini 2000 tahun terakhir. Di sini ada details perang-perang di 2000 tahun terakhir. Yang korbannya paling besar itu lebih dari 10 juta. Di sini ada eventnya, estimated death toll-nya, estimasi korbannya, jenis eventnya, sama agama yang ikut. Nah, begitu kita lihat yang di atas 10 juta. Ini Christian, satu Islamic. Habis itu yang di atas 2 juta. Christian, baru Islamic satu. Nah, begitu kita ini dan kita bisa terus ini. Kalau kita ke sum up-nya, di sini dijelaskan death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Christian itu nomor 1 paling hebat soal perang dan pembunuhan. Dan yang hebatnya, yang tidak beragama justru membunuh lebih sedikit. Ini yang tidak beragama, ya, anti-theist ini tidak beragama. Nah, Muslim atau Islam justru di bawah sekali. Jadi jelas di sini bahwa ajarannya itu lebih damai ini daripada yang tidak bertuhan. Tapi lebih parah yang Tuhannya salah. Ini fakta, ya, bukan cita-cita angan-angan saya. Itu kalau soal perang, itu yang melawan. Di sini ada genocide. Genocide ini pembantaian. Genocide in history.
kalau saya langsung ke death toll distributions world civilizations dari 0 sampai 2008 soal pembantaian, si paling kasih nih, ini membantai 33 juta, sementara yang dituduh teroro 3.900.000. Jadi hampir 9 kali lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Tapi yang lucunya yang tidak beragama lebih sedikit daripada yang si paling kasih nih. Dan Islam tetap korbannya di bawah dari yang tidak bertuhan. Jadi lebih tertib yang ini. Kalau kita lihat pie chartnya, kalau pemilihan presiden, wah ini 1 putaran beliau. Si paling kasih nih. Langsung jadi presiden nih, nggak usah pakai putaran kedua nih. Menang. Bang Jibril kayaknya yang merah ini jarang kasih loh. Oh iya, si paling kasih justru. Iya. Tapi satu putaran langsung memimpin. Iya, Pilpres. Nggak usah pakai putaran kedua lagi, langsung jadi presiden di atas 51%. Si paling kasih. Oke, mantap datanya gitu ya. Ustadz Tata, Ustadz masih memonitor Ustadz. Ya, saya masih Gini Ustadz,